Jerome Pauline adalah seorang anak muda kebanggaan Indonesia yang saat ini sedang menimba ilmu di negeri Sakura, Jepang. Di balik kesuksesannya saat ini, ada banyak perjuangan dari Jerome Pauline. Meninggalkan cita-citanya sebagai pendeta, merasakan badai kehidupan di keluarganya saat masih muda. Di puncak karirnya, Jerome Pauline selalu mengingat siapa dirinya 10 tahun yang lalu. Jerome Pauline terus memelihara imannya untuk terus tumbuh dan tidak padam. Ia memiliki mimpi yang besar untuk memajukan pendidikan di negeri kita tercinta, Indonesia. Peristiwa apa saja yang telah menempa Jerome Pauline kecil sampai menjadi Jerome Pauline saat ini? Welcome to Grace No Limit. Hi, welcome back to Grace No Limit dengan saya Grace dan Justin. Dan hari ini our guest is so special. Kita ada seorang anak muda bernama Jerome Pauline, yaitu adalah murid matematika di Washington University. Hi Jerome. Hai, Dan terutama dia terkenal sebagai internet celebrity. So hari ini Jerome, kita akan ngobrol nih. Kita yang Google itu muncul, internet celebrity. Oke, Jerome, saya mau tanya nih ya, actually mau satu observasi. Biasa kalau kita bicara tentang seorang matematika major, suatu mathematician, tampangnya bukan seperti kamu. Biasanya ada buku-buku, thick glasses, bukan internet celebrity. Bisa nggak share sedikit ya journey kamu dari seorang mathematician atau satu orang student akhirnya jadi seorang internet celebrity tersebut? Oke, ini menarik. Jadi sebenarnya Kak, dari aku kecil itu, aku pingin jadi berbeda gitu dari kecil. Kayak aku pingin menonjol, aku pingin berbeda gitu. Dan dulu apa ya? Kalau misalnya orang pintar kan biasanya image-nya itu kutu buku gitu. Nah, aku pingin jadi orang pintar tapi nggak pingin kutu buku gitu. Jadi emang pingin beda aja, pingin melawan paradigma or this image gitu. Kayak aku nggak pingin dibatasi gitu. Bahkan ya ketika aku tahu just no limit juga, no limit itu salah satu yang aku hidupi dari dulu. Aku nggak mau di limit gitu. Kalau orang pintar itu nggak bisa olahraga atau enggak orang olahraga itu biasanya nggak bisa musik atau nggak bisa pintar gitu, nggak bisa belajar. Tapi aku pingin bisa semua gitu, no limit gitu. Itu sih yang mendukung aku dari kecil gitu. Dan kamu dari kecil apakah juga suka tampil di depan kamera, depan video dan segala macam? Waktu kecil sih enggak sih. Maksudnya tapi bukan tipe yang malu, tapi emang aku suka apa ya? Suka perform, suka di depan orang sih. I see. Oke. Jerome, sebagai seorang yang sangat muda seperti umur kamu ini, dan kamu suksesnya luar biasa, dan banyak banget followers penggemar kamu, ya kan? Well, at least penggemar kamu sekali kan, a lot of followers on Instagram, YouTube, dan segala macam. Ada satu trapping yang sangat bahaya untuk anak muda seperti demikian, di mana mereka bisa lupa daratan, bisa arogan, bisa nggak dengerin orang tua atau takut pada Tuhan. Kita melihat contohnya a lot of child actors di Hollywood, pas kecil sukses kaya dan segala macam, akhirnya mereka masuk drugs, ya kan, alkoholisme dan segala macam. Akhirnya gedenya pun akhirnya semuanya hilang, ya, destroy everything. Untuk kamu sendiri ya, bagaimana kamu menjaga diri kamu agar jangan jatuh dalam trapping tersebut? Oke. Yang pertama, mungkin karena maybe ya, ini karena aku di Jepang ya Kak. Jadi I don't really feel being a star gitu atau being terkenal. Aku nggak ngerasa sama sekali. Jadi waktu aku tahun 2019, aku pulang ke Indonesia, aku kaget banget ketika ada orang nanyain aku gitu, kayak, hah? Oh gitu, kayak gitu loh, kayak ada perasaan aku itu nggak terkenal sama sekali di Jepang ini gitu. Jadi I'm living, aku biasa aja hidupnya di Jepang ini. Kayak aku jalan itu bebas, nggak ada yang nanyain aku dan sebagainya gitu. Tapi when I go to Indonesia, mulai ngerasa, oh ternyata aku ini banyak yang kenal ya gitu. Jadi ketika aku di Jepang, ya maybe ya Tuhan juga kasih aku terkenal di Jepang, jadinya aku nggak ngerasa spesial aja gitu. Dan sampai sekarang pun ya aku nggak ngerasa spesial. Aku bisa bilang nggak ada perubahan yang aku rasain dari aku sebelum mulai YouTube sampai sekarang as Jerome. Jadi aku masih merasa aku pelajar biasa aja gitu. Aku nggak merasa aku superstar. Makanya aku ketika disebut sama orang-orang kayak wah terkenal YouTuber superstar, aku nggak apa ya, kayak nggak Awkward. suka aja. Ya awkward gitu. Aku nggak pingin gitu. Terus juga apa ya? Kayak maybe gimana ngomongnya? Ya aku juga selalu diingetin orang tua to be humble and stuff. Kayak ya udah biasa-biasa aja gitu. Nggak perlu nunjukin kamu siapa, nggak perlu gitulah. Pokoknya udah dibiasain dari kecil juga sih untuk stay humble, stay low aja gitu. Oke. Tadi kamu bilang bahwa orang tua kamu adalah pendeta ya, ayah kamu, ya kan? Yes. Ketika dia menyadari, wah
Jerome anak saya ini lumayan populer ya di Instagram, di YouTube. Saya nggak tahu papa kamu kenal nggak dengan YouTube dan Instagram ya? Mungkin tahu kali Dia ya. masih kenal banget, kenal banget. Tahu. Walaupun kamu bilang kamu nggak menyadari kan di Jepang orang-orang nggak kenal kamu, tapi pasti kan keluarga kamu tahu kamu mulai naik daun, ya kan? Nah, apakah ada advice dari papa dan mama kamu kepada kamu untuk hati-hati berjaya? What is the best advice you have gotten from them? Advice-nya itu apa ya? Selalu sadar kalau yang kamu dapetin itu it's not because of you gitu. Ya memang kamu ambil andil di situ gitu. Tapi semua itu berkat dari Tuhan gitu. Jadi nggak ada yang bisa kamu sombongin, nggak usah sombong gitu loh. Karena semua itu dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak ngizinin juga, Tuhan nggak berkati juga nggak bisa gitu. And it's like a constant battle gitu Kak. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang aku sendiri lupa kayak what I got itu, apa yang aku dapetin itu semua dari Tuhan. Kadang-kadang lupa kan dalam hidup ini gitu. Tapi ya itu adalah suatu battle, suatu pertarungan dalam diriku sendiri gitu. Untuk selalu kayak membatasi diri aku untuk nggak keluar sombongnya gitu, untuk nggak pamer. Jadi itu constant battle sih. Jadi untuk selalu ingat, oh ya ini dari Tuhan, ini dari Tuhan, ini dari Tuhan, nggak perlu ada yang disombongin gitu. Oke, sebagai seorang beriman, kadang-kadang kita merasakan bahwa kita ketika happy, kita sukses, kita tanpa kita sadari ya, lama-lama jauh dari Tuhan. Tadi kamu katakan bahwa kamu harus ingat bahwa kamu itu adalah milik Tuhan, harus humble, menyadari bahwa you are nothing without Him. Tapi hal-hal yang kamu kerjakan, biar kamu terus ingat tanpa menyadari bahwa kamu udah jauh dari Tuhan. So what do you do every single day to keep that faith? Yang pasti tiap hari saat teduh sih, pasti. Jadi sebelum tidur malam-malam itu pasti baca kitab saat teduh. Terus sebelum aku mulai segala sesuatu pagi hari aku doa. Terus sebelum melakukan sesuatu misalnya mau syuting gitu, aku doa supaya bisa melakukan terbaik dan semoga ini bisa jadi berkat bagi banyak orang gitu. Jadi bukan not for me doang, dan ini bisa jadi ya berkat bagi banyak orang, dan juga ya aku selalu berdoa kayak Tuhan pakai aku supaya apa yang aku lakukan hari ini tuh bisa jadi berkat bagi banyak orang gitu, bisa jadi kesaksian bagi banyak orang gitu. Itu yang aku doain tiap hari, dan seminggu sekali pasti ada kayak persekutuan keluarga gitu sih. Jadi kayak ya pasti online Zoom. Kalau hari Minggu ibadah keluarga, ibadah online. Kalau hari Jumat itu biasanya itu kayak persekutuan keluarga gitu, kayak mesbah keluarga gitulah. Wow. Ini kebiasaan udah mulai dari kecil ya? Baca Alkitab, baca surat itu semua dari kecil? Yes, dari kecil. Wow. Ini saya benar-benar tidak sangka sih, Jerome. Maksudnya, I know that you are a Christian, you are a man of faith, tapi saya nggak sadar bahwa ternyata kamu tuh benar-benar melakukan ini masih sangat rajin, walaupun kamu jauh dari orang tua, tidak ada monitor anymore gitu, itu tetap mengerjakannya dengan luar biasa. Nah, kayaknya kalau misalnya aku nggak dibiasakan kayak gitu dari kecil, aku bisa nyeleweng dengan mudah sih. Kayak the fondasinya nggak kuat. Ya, karena aku sendiri melihat banyak orang ketika jauh dari orang tua atau apa, itu entah mereka makin rajin ke gereja, entah mereka makin kuat imannya, atau sebaliknya kabur jauh dari Tuhan gitu. Jadi aku bersyukur sih kayak dibiasain sama orang tua untuk kayak gitu. Jadi ketika aku di Jepang pun aku bisa menjaga iman gitu. Wow. Kamu ada merasa pressure nggak ya dengan menjadi satu role model bagi banyak orang, terutama anak-anak muda? Pressure sebenarnya nggak terlalu pressure ya. Maksudnya kayak gimana ya? Kadang-kadang ada pressure, kadang-kadang nggak. Karena apa yang di depan kamera itu aku gitu. Itu Jerome. Aku nggak fake myself. Kalau aku fake myself pasti aku capek. Ya kan? Tapi karena aku nggak fake myself, ya yang di depan kamera yang kalian lihat itu ya itu Jerome, ya udah gitu. Nah, cuma pressure-nya itu salah satunya kayak aku dituntut untuk gak boleh salah. Padahal aku juga masih muda, masih rawan salah gitu kan. Nah, ketika aku salah sekali aja gitu, dikit aja, langsung dihina, atau bukan dihina ya, kayak dikritiknya tuh keras, sakit-sakit, menyakitkan banget gitu. Padahal ya aku manusia biasa salah, bisa salah gitu loh. Cuma expectation orang kan udah tinggi banget ya. Jadi ketika aku salah dikit aja, itu langsung kayak abis gitu. Jadi kamu gimana deal dengan those criticisms? Dealnya aku biasanya kalau misalnya lagi ada masalah gitu, atau lagi diserang sama people, ya aku mengurangi ngeliat ini sih sosial media gitu, fokus ke keluarga. Jadi kayak lebih ke call ke keluarga, atau
having fun with friends gitu, yang ketemu langsung gitu. Karena ketika lagi diserang gitu, biasanya kita merasa semua orang itu sedang ngelawan kita, padahal nggak semua juga gitu kan, gitu. Dan terkadang apa yang kita maksudin itu gimana ya? Kalau di sosial media kan, apalagi di misalnya di Instagram, kalau di caption gitu atau di Twitter, cuma sebatas tulisan kan. Yang kita maksudin tuh beda sama yang orang tangkap, kadang-kadang seperti itu kan. Jadi ya gimana? Aku mau jelasin pun orang-orang udah keburu marah, orang-orang udah keburu emosi gitu. Jadi kalau kita makin jelasin ya percuma juga, orang-orang udah gak mau terima kan. Jadi ya udahlah, fokus sama yang ini aja, yang sayang sama kita dulu gitu, yang ngerti lah kira-kira maksud kita seperti apa gitu. Jadi kamu artinya pernah nggak sih mengalami mental exhaustion daripada social media, daripada kami konten sendiri? Belum pernah yang parah sih, belum pernah yang parah sampai aku berhenti gitu, belum pernah. But there are moments di mana kamu merasakan it is quite hard, it is quite tough, and you need to take a break, ya? Ya, pernah. Oke. Jerome, seperti kita tahu bahwa matematika is not an easy subject, ya kan? Itu susah sekali. Terus sekolahnya di Jepang, yang dimana juga orang Jepang tuh kalau ngomong matematika level udah ada level lagi buat orang-orang di seluruh dunia, ya kan? Jadi kamu tuh ada satu talenta akademis, terus ada talenta bikin content creation seperti ini, ya kan? Kesannya Tuhan memberi kamu banyak talenta sekali. Nah, pertanyaan saya adalah, what do you think is God's purpose for you specifically? Wah, specifically, dulu aku pengen jadi pendeta sih sebenarnya. Dulu sempat mau jadi pendeta, cuma ngelihat kehidupan papa yang pernah ada masalah gitu karena menjadi seorang pendeta, aku jadi nggak mau jadi pendeta juga gitu. Tapi setiap dari kecil itu papa mama selalu bilang kayak, kamu nggak harus jadi pendeta kok untuk bisa bawa jiwa untuk Tuhan atau memenangkan jiwa atau menjadi role model bagi teman-teman yang mungkin juga belum percaya sama Tuhan gitu. Dan I think that's my specific itu sih Kak. Kayak if people look at me, aku bisa sampai saat ini. Makanya aku selalu bilang ini karena Tuhan gitu. Jadi ngeliat Jerome, oh dia bisa matematika, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Aku nggak mau ngambil glory dari situ gitu. Kayak aku pengen tunjukin ya itu karena Tuhan gitu loh. Gitu. Jadi I think that's the purpose sih. What is the best comment fan kamu pernah tell you yang kamu benar-benar appreciate banget? Best comment? Ya, mungkin somebody DM kamu atau message kamu, saya nggak tahu ya, whatever channel it is, yang nggak pernah dengar tentang kamu dari stranger, bukan dari keluarga ya. Oke, yang dari kamu stranger. Appreciate banget dan mendorong kamu sekali. Seringkali yang sangat menyentuh aku itu kayak ada beberapa orang pernah cerita kayak dia udah mau mengakhiri hidupnya, tapi ketika dia lihat semangatku, ketika dia lihat semangat juangku gitu, akhirnya dia berusaha gitu. Jadi dia termotivasi untuk harus fighting gitu. Masih ada jalan keluar. Dan aku selalu kan constantly reminding untuk selalu berdoa, untuk semangat gitu, berusaha keras gitu. Dan dulu kan aku juga sampai sini nggak instan gitu kan. And people yang ngikutin aku dari dulu ngerti banget gitu. Dan ada yang waktu itu pernah datang ke keluarga aku waktu aku lagi event gitu, dia datang ke keluarga aku karena nggak bisa ngomong sama aku langsung kan. And then dia thankful banget ke papa mama karena Jerome, dia yang awalnya udah mau menyerah gitu, udah mau menyerah sama hidup lah. Akhirnya dia jadi semangat lagi gitu ngeliat perjuangan si Jerome ini gitu. Kira-kira gitu sih. Wow, that's amazing. Kita tahu bahwa kamu banyak suksesnya. Saya pengen tanya sekarang, pasti di sebelah kamu itu ada banyak sekali failures-nya juga. What is the lowest? Pasti nggak mungkin, ya kan? What is the lowest point in your life? Lowest point in my life, beberapa sih ada sih. Cuma misalnya gini, aku di kelas 10, aku one of my biggest dream di kelas 10 itu aku mau menang lomba olimpiade matematika. Dan orang-orang tuh mikir Jerome itu jenius gitu. Langsung bisa gitu. Padahal ketika aku di kelas 10 itu aku ikut puluhan lomba dan aku sama sekali nggak menang satupun aku nggak menang gitu. Tapi aku juga nggak ngepost di Instagram gitu ketika aku nggak menang. di kelas 11 semester 2 kalau nggak salah, semester 2 baru aku menang pertama kalinya di situ gitu, baru pertama kali menang. Dan selama aku gagal di kelas 10 itu struggle-nya gede banget loh. Kayak aku merasa apa aku berhenti aja ya gitu. Kayak aku selalu ngerasa aku telat mulainya karena
orang-orang jago-jago olimpiade matematika itu mereka udah mulai dari SD, SMP gitu. Sedangkan aku baru mulai SMA, baru mulai belajar gitu. Ya itu aku juga bisa bilang one of the lowest point in my life gitu. Tapi aku nggak nyerah. Aku bersyukur aku nggak nyerah. Di kelas 11 semester 2 akhirnya aku sekali menang. Terus akhirnya mulai menang di kelas 12 mulai menang banyak gitu sih. Terus target aku untuk mimpi aku dari kecil itu kan untuk kuliah di luar negeri. Awalnya aku mau ke Singapura nih. Aku cuma tahu ada Singapura yang menyediakan beasiswa full untuk S1. Itu di Nanyang Technological University, NTU namanya. Aku ngejar itu dari dulu, pokoknya targetku ke sana, Kak. Targetku ke sana, ambil beasiswanya. Dan di SMA itu, hidupku aku dedikasikan untuk belajar itu gitu, untuk belajar tesnya selama 3 tahun itu. Tapi aku gagal. Aku keterima NTU tapi aku nggak dapat beasiswa full. Sedangkan keluarga aku bukanlah keluarga yang mencukupi untuk membiayai aku kuliah di sana gitu. Papa mama bilang, gak apa-apa Jer, nanti papa mama jual rumah, jual mobil, kayak gitu-gitu. Aku kayak, hah? Masa? Kan my target untuk bisa kuliah ke luar negeri kan ya untuk membanggain orang tua kan, untuk nyenengin orang tua. Lah, kok kalau misalnya aku maksain untuk ke sana, terus papa mama jual mobil, jual rumah, jual peralatan, apa pokoknya hidupnya jadi sengsara, ya buat apa aku keluar di luar negeri kan? Jadi, aku hampir melepaskan mimpi itu gitu. Kayak aku mikirnya, oh mungkin S2 sih, Tuhan kasihnya di S2 gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain gitu. Tuhan punya rencana lain, Tuhan nyediain beasiswa yang sekarang ini gitu. Dan aku bisa, sometimes Kak, when we fail, when we are in the lowest point of our life, atau ketika kita jatuh gitu, kita ngerasa Tuhan itu jahat sama kita, Tuhan itu kok kayak gini, gak adil gitu. Tapi kita tuh gak ngelihat bigger picture-nya. Kita gak ngelihat apa yang di depan kita gitu, yang Tuhan sediain buat kita. Jadi dari pelajaran aku, ternyata aku sekarang ke Jepang dan aku bisa punya channel YouTube dan sebagainya itu karena aku di Jepang gitu. Kan aku bisa bahasa Jepang, aku ketemu teman-teman Jepang dan sebagainya itu karena aku di Jepang. Kalau aku di Singapura, maybe aku cuma bisa bahasa Inggris dan aku gak ada waktu untuk YouTube gitu. Dan mungkin juga Jepang kan budayanya, and then like tourismnya itu kan hebat banget ya. Jadi aku bisa banyak yang aku explore di Jepang. Kalau aku di Singapura mungkin aku nggak bisa buat YouTube kayak sekarang gitu. Dengan konten-konten yang lebih bervariasi. Seperti itu. Jadi ketika aku ngeliat ke belakang, ternyata ketika aku sekarang ini kan aku bisa lihat bigger picture-nya. Aku bisa ngeliat, oh Tuhan nyediain ini buat aku gitu. Jadi aku justru bersyukur aku gagal di Singapura. Kalau aku berhasil di Singapura, mungkin aku gak jadi kayak Jeremiah sekarang gitu. Dan aku jadi bersyukur kayak pokoknya kalau kita udah berusaha dan berdoa sama Tuhan gitu, kalau kita gagal pun artinya kita harus percaya Tuhan nyediain sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita targetin, apa yang kita rencanakan gitu. Dan tugas kita cuma bisa trust. Itu yang ada di bio-nya Coach Jess juga, kayak do the best and let God do the rest. Itu juga menjadi salah satu yang aku hidupi juga gitu. Pokoknya kita udah lakukan terbaik, ya udah, kalau gagal pun artinya Tuhan punya yang lebih baik, tinggal tunggu waktunya Tuhan aja gitu. Kira-kira gitu. Jadi kamu adalah satu bukti nyata bahwa banyak orang suka bilang kan, when one door closes, another door opens, right? Kamu benar-benar menyatakan hal tersebut dengan testimoni kamu barusan ini ya. Yes. Di Jepang pun aku ngalamin sekali lagi. Jadi aku dikasih kesempatan untuk pilih 5 universitas, untuk ikut tesnya 5 universitas. And then yang aku sekarang ini Waseda University itu universitas pertama yang aku ambil. Ya kan, aku lulus gitu. Habis itu aku ambil 4 universitas lain. Salah satunya itu Tokyo University. It's like number one di Jepang. Isinya orang-orang pintar semua kan. Aku gagal semua tapi 4-4-nya. Aku gagal, and then aku ke Waseda. Nah, Waseda ini terkenal di mana muridnya itu punya banyak waktu luang untuk bisa ikut aktivitas kampus atau explore themselves atau part time job gitu, ya kan. Akhirnya aku bisa punya cukup waktu untuk nge-YouTube sambil kuliah gitu. Nah, sedangkan teman aku yang masuk Tokyo University hidupnya ya bener-bener belajar gitu. Time-nya itu habis untuk belajar dan sebagainya, dan kompetisinya tuh sulit banget di Tokyo University gitu kan. Jadi ketika aku flashback gitu,
padahal target aku itu emang bukan Waseda Kak. Target aku itu Tokyo University awalnya. Gitu kan. Ya memang aku selalu targetin yang nomor satu kan gitu. Tapi ketika aku masuknya akhirnya Waseda, ya awalnya aku mikir kayak, kenapa Tuhan? Aku kan udah belajar keras untuk Tokyo University. Tapi sekarang ketika aku ngeliat bigger picture-nya, aku ngeliat ke belakang, aku jadi paham. Oh, Tuhan nyediain jalan yang ini untuk aku gitu. Dan ketika aku di Waseda, aku bisa mencapai ini. Kalau di Tokyo University mungkin aku belum bisa mencapai ini. Kayak gitu. Jadi kita mestinya instead of asking God why, we should learn to say yes God, okay God, right? Yeah. Just trust in Him ya. That's really good. Kamu tadi bilang orang tua kamu bukan orang yang terlalu mampu bagaimanapun juga ya kan? Menurut kamu hari ini dengan apa yang kamu telah achieve, are your parents really proud of you now? Of course. Harusnya. Did they tell you how proud they are? Of course. I think that's the best feeling to make your parents proud of you, right? Ya, bener banget. I mean, by the way, this is mungkin off topic ya, tapi saya lihat Justin, saya lihat Jerome ini luar biasa, anak-anak muda yang bisa membuat bangga orang tuanya dengan umur yang sangat muda dan juga dengan hati yang sangat humble. And that's one of the reasons, Jerome, that I wanted to work with Justin because this man is totally different. When I interviewed him, by the way, kan saya bilang dia, kamu di Instagram tuh di Google banyak title, ada YouTuber lah, ada gamer, all of this content creator. Saya tanya, who are you? That's my first question to him. And he said to me, until I remember, dia bilang, oh, I'm anak Tuhan. I'm like, wow, mind blown. That's like amazing answer right there. So I know this guy is different. And I think you are very different to Jerome. I want to ask you one last question before we go to Justin. Kalau ada satu sosok di Alkitab yang benar-benar menginspirasi kamu, yang you always find that this is the man that I want to be, it really helps me. Who is that person? Wah, banyak sih. banyak. Karena dalam fase hidupku, like dulu tahun 2007 is like the lowest point in my family gitu, dimana pokoknya ada masalah gede banget, dan adikku juga lahir di situ, tapi kita nggak punya rumah, nggak punya masalah ekonomi juga benar-benar parah waktu itu di tahun 2007 itu, sampai aku ngerasa I don't want to be a pendeta anymore, itu yang aku bilang itu. Pokoknya ada masalah di tahun 2007 itu. Yeah. Dan salah satu role model atau ya cerita Alkitab yang aku baca dan yang selalu papa mamaku kasih ke aku untuk percaya itu bangsa Israel, Musa dan Elia. Yang dimana yang Elia dikejar-kejar sama Ahab dan Ratu Isabel, Ahab dan Isabel, dan dia dikasih makan loh sama burung gitu. Dan bangsa Israel juga waktu di padang gurun dikasih makan. Jadi kayak Tuhan will provide, God will provide gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Daniel imannya ke Tuhan, dia nggak jual, dan lihat seberapa Tuhan pakai dia gitu. Ketika dia udah trust God aja, dimasukin ke tungku api, ya kan? Dia nggak masalah gitu, kayak ya, pokoknya Tuhan nomor satu gitu, ya kan? Kayak dia risk his life pokoknya untuk Tuhan gitu. Daniel. Ketiga, Daud sih keren banget, kayak ngelawan Goliat, ya pokoknya kalau Tuhan bersama kita nggak ada yang bisa ngelawan kita sih, itu sih mungkin tiga itu deh. Oh, that's amazing. Okay, that's my question from you, Jerome. Justin, mungkin tambah ada pertanyaan, Justin? Silakan. Sebetulnya pengen tanya ini sih. Ini kan banyak tuh, maksudnya kalau anak-anak muda ini ya, Jerome, apa tuh? Kayak yang tadi lu bilang, kalau dia jauh dari orang tua, ya bisa mungkin ya pergaulannya bisa mungkin rusak gitu ya, dikatakan rusak gitu ya, kayak gitu. Nah, cuman apa nih saran dari seorang Jerome yang istilahnya udah jauh dari orang tua tapi malah bisa, ya salut banget sih. Jerome ini masuk ini kemarin kan, apa tuh, Forbes 30 under 30 Asia loh. Iya. Nah itu maksudnya saran dari seorang Jerome ini apa nih untuk orang-orang, mungkin banyak kan yang merantau, yang jauh, tapi maksudnya gue juga kenal pribadi ada orang gitu yang ya istilahnya dia itu udah dibiayain orang tuanya
pakai uang untuk sekolah, tapi malah dia itu kayak sia-siain gitu loh. Nah kan banyak maksudnya ada orang yang seperti itulah, nggak sedikit gitu kan. Nah maksudnya ya kira-kira apa nih saran dari seorang Jerome gitu loh? Saran, sebenarnya itu free will banget ya. Tapi menyesal dia, orangnya itu menyesal. Orangnya tapi akhirnya menyesal gitu. Itu dia. Pasti penyesalan tuh datangnya terlambat kan. Pasti gitu. Dan apa ya? Aku selalu, dan papaku juga kan, papaku kan aktivitas orang muda kan. Papaku punya satu kayak semacam seminar yang judulnya selalu kayak gini, kayak shape your future today. Hari ini tuh menentukan masa depan gitu. Apa yang kamu pilih hari ini itu akan ngefek di masa depan. Entah itu baik atau itu buruk. Udah. Buat teman-teman semua, pikirin itu aja. Yang kamu lakukan hari ini itu nentuin di masa depan kamu kayak gimana. Gak sedikit juga teman-temanku yang akhirnya curhat, yang kayak aku nyesel di SMA aku gak belajar baik, misalnya kayak gitu. Orang yang di kelas 12 akhirnya nyesel karena selama kelas 10, kelas 11 kebanyakan main. Akhirnya di kelas 12 kaget, aduh persiapanku kurang banget kayak gitu. Dan penyesalan itu pasti selalu datang terlambat kan, ya kan. Jadi gimana ya, sarannya ya itu, pertama pikir di masa depan itu ditentukan hari ini. Dan masa depan itu, misalkan orang mikirnya masa depan itu entar-entaran aja gitu, masih lama gitu. Tapi kalau kita mikir masa depan itu depends on today, hari ini, pasti kita akan mikir, oh berarti hari ini aku harus fokus untuk masa depan yang lebih baik gitu, ya kan. Dan kembali lagi sih, kalau misalnya kita cuma main-main, kita memilih jalan yang apa ya, yang gampang lah gitu, ya hasilnya juga akan beda sama orang yang memilih untuk hustling gitu ketika jauh dari orang tua pun gitu. Kira-kira gitu sih kok. Oke. Tabur tuai kalau misalnya di Alkitab. Ya, benar. Apa yang kita tabur hari ini itu yang kita tuai di masa depan kan. Benar. Kalau misalkan maksudnya kalau untuk seorang Jerome nih ya, pernah nggak sih sekarang ini kan maksudnya banyak nih kayak anak muda mungkin dia tadinya mungkin nggak pernah punya uang 100 juta gitu, nanti tiba-tiba dapat nih 100 juta, terus tiba-tiba misalkan nggak punya uang 1 miliar, tiba-tiba punya 1 miliar nih. Nah Jerome ini kan dapat uang banyak nih kan setiap bulan. Gak sebanyak kok just no limit lah. Astaga, aduh, jangan gitu Jerome. Ada yang lebih banyak lagi nih, Iya. jangan gitu. Nah maksudnya ada nggak? Maksudnya seorang Jerome ini pernah nggak ada di satu titik gitu merasa nyaman gitu? Ah cukup lah. Maksudnya udahlah nggak usah kayak berkembang lagi, udah cukup sekarang gitu. Ada nggak? Sempat ngerasain nggak di titik seperti itu kayak ngerasa cukup lah gitu? Sampai saat ini zona nyaman lah, maksudnya zona nyaman lah gitu anggapannya. Iya. Sampai sekarang gimana ya? Sekarang itu aku masih terus ingin berkembang gitu. Masih nggak di zona nyaman aku. Cuma apa ya? Untuk ngingetin diri sendiri adalah kamu itu hidupmu itu udah cukup gitu loh. Jadi sometimes I need to rest gitu kan. Aku harus istirahat. Aku apa ya? Kadang-kadang kalau misalnya mungkin Kojes juga ngerasain kayak view-nya berkurang misalnya gitu. View di YouTube berkurang gitu. Stres gak sih? Kayak kepikiran gak sih gitu, ya kan? Nah, ketika aku udah mulai kepikiran dan mulai gak bersyukur gitu, mulai stres, aku kayak mikir, Jar, ingat kamu itu sebenarnya ya udah oke gitu, meskipun kamu berhenti pun gitu. Kamu God have given you enough gitu loh. Kadang-kadang kita apa ya? Kalau nggak mikir kayak gitu, stres sendiri, ujungnya stres gitu. Padahal yang Tuhan kasih itu udah banyak banget. Jadi aku kadang-kadang masa itu untuk buat aku bersyukur gitu. Ketika aku lagi turun, ketika performanceku gak lagi bagus, aku mikir seperti itu in order to make myself itu less stress dan juga bersyukur gitu. Tapi ketika biasa, ya maksudnya ketika sekarang ini ya aku selalu try to improve myself selagi aku bisa gitu. Selagi aku masih muda, selagi aku punya chance-nya, selagi aku punya kesempatan, waktu, kesehatan juga, energi, aku pengen pakai itu sih untuk terus berkembang gitu. Kira-kira gitu sih. I think the point is itu ya, maksudnya kita harus continue to do our best karena kita kan bikin waktu buat Tuhan untuk bisa hidup hari ini ya kan, berkarya. Yes, tapi at the same time harus feeling ada sense of content. Content itu artinya bukan berarti puas. Contentment. Actually Bible tuh Rasul Paulus mengatakan contentment is apa?
to be satisfied and content in every situation. Mau lapar, mau kenyang, always be content. I think that's a good point. Thank you for reminding me of that, Jerome. I really appreciate that. Karena kalau kita nggak ngerasa puas juga ini kan nggak bahagia gitu. Bener. Benar, Kayak benar. ngerasa kurang terus gitu ya. Iya. Dan salah satu yang aku aku selalu remind myself itu kayak gini. Dulu ketika aku mulai YouTube awal-awal, ketika view-nya itu 1000 gitu, itu aku senang banget. 10.000 itu aku senang banget. Tapi sekarang kenapa ketika view-nya tuh 300.000 aku bisa sedih? Kenapa, Jer? Aku selalu kayak I always remind myself akhirnya gitu. 300.000 itu udah banyak, itu udah cukup buat kamu gitu loh. Kayak gitu loh, ya kayak gitu-gitu. Pokoknya aku akan maksa diriku untuk kayak ngerasa cukup, ngerasa blessed gitu, ya. Harus ingat terus kok ya merasa konten itu. Ketika aku mulai nggak bersyukur, aku mulai merasa loh kok kayak gini nih. Nah itu aku harus ngingetin diri aku gitu. Kayak dulu kamu loh senang loh 10.000 views. Sekarang udah 300.000 itu 30 kali lipatnya loh. Tapi kenapa kamu nggak bersyukur Sedih gitu? malah ya. Iya kenapa kamu sedih gitu kan? Bener. Itu sih. Itu kerjaan iblis soalnya ya. Soalnya mereka terus kasih Yes. the numbers game ya kan. It never stop. It's infinity, money infinity. Benar. Right? Everything's always more. Kalau nggak ngerasa cukup, selamanya kita akan nggak ngerasa bahagia sih, nggak akan ngerasa ya konten itu. Cuman sebetulnya ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Gue penasaran nih Jerome. Kan gue maksudnya ngelihat banyak temen gue, maksudnya kayak ya seumuran kita gitu ya. Mereka anggapannya nih ya dapat uang nih. Cuman kayak setelah ya mungkin di satu titik itu mereka jadi ya merasa nyaman gitu loh. Kayak ya mungkin jadi yang tadinya nguploadnya setiap hari, jadinya mungkin seminggu sekali atau mungkin jadi 2 minggu sekali gitu. Kayak ya produktivitasnya berturun jauh lah gitu. Nah, kan kalau misalnya tadi lu kan nggak ngerasa kayak gitu kan. Nah, pola pikir apa sih yang lu punya sampai lu nggak berpikir seperti itu gitu loh? Oh, Apa Pola sih yang ada pikir. pikiran lu? Maksudnya kan mereka pasti kan ada pola pikir yang beda gitu. Yang beda kan pasti di pikirannya gitu kan. Karena Ya. di satu titik ini satu orang ini dapat 1 M, anggap nih oh yaudah bisa santai-santai dulu. Tapi ini seorang Jerome nih dapat 1 M masih ya udah kita tetap gas terus gitu. Nah, apa sih yang ada di pikiran seorang Jerome gitu loh? Oke, ini menarik sih. Jadi, for your information, aku tuh nggak pegang uang yang aku hasilin di Jepang sama sekali. Aku sama sekali nggak pegang. Jadi ini pegang siapa tuh? Kakak aku. Jadi semua itu kakak aku. Dan kita kan sekarang punya company kan. Jadi uangnya masuk company. Jadi kehidupan aku di sini, aku pakai uang beasiswa gitu. Jadi apa ya? Ya, ketika aku kerja gitu-gitu, aku juga nggak dari dulu ya nggak ngerasa uangnya gitu. Aku nggak untuk uang aja, kayak I just feel happy ketika aku produktif gitu. Ketika Tuhan kasih aku hari ini kesempatan untuk hidup, untuk semangat gitu. Masa aku nggak pakai gitu aja sih ininya. Jadi aku feel apa ya, berdosa atau bersalah gitu ketika seharian aku nggak ngapa-ngapain. Padahal aku punya chance-nya, aku punya kekuatan, energinya untuk ngapa-ngapain, tapi aku nggak ngapa-ngapain. Itu aku ngerasa aku bersalah gitu loh. Ya kan? Kayak ya itu sih, aku ngerasa itu aku ngerasa bersalah di situ gitu. Jadi yang buat aku terus maju bukan uangnya gitu, tapi lebih ke ya selama aku masih bisa Produktif ya. produktif Berkarya terus gitu. produktif ya. Ya, Interesting. Jadi ada tambahan pertanyaan nih. Gimana? Tadi maksudnya kan berarti uangnya kan dipegang sama kakaknya kan gitu kan. Ya. Nah, berarti ya biasa kan anak muda ini punya impian gitu kan. Contoh misalkan apa ya ya Ferrari gitu. aduh sakit. Ya misalkan Ya. pengen apa ya? Ya maksudnya Ya pengen beli sesuatu lah. iya, nah maksudnya kalau lu itu impiannya apa sih berarti? Impiannya apa berarti gitu? Kalau Jerome itu impiannya iya. apa gitu? Aku dari dulu emang mungkin karena aku dari keluarga yang kayak papa mama gitu, yang papa mama keluarga pendeta, papa mama aku bilang gini dari kecil ya, suatu saat ketika kalian punya uang banyak pun, kalian nggak perlu nggak perlu beli yang mewah-mewah banget gitu, nggak perlu gitu. Papa mama selalu nekalin itu dari kecil. Jadi ketika aku punya uang pun, aku juga nggak ganti gaya hidup aku gitu.
mungkin karena ajaran dari orang tua yang udah nempel di otak aku, jadi kayak aku nggak sentris ke barang-barang yang aku pakai kayak gitu-gitu. Jadi target aku bukan ke sana sih. Targetku lebih ke, aku kan di masa depan pingin jadi menteri pendidikan ya. Mungkin aku sering bilang kayak gitu kan. Aku mikir gini, aku pingin punya uang yang stabil aja gitu, pokoknya stabil, supaya nanti ketika aku sudah mulai ingin terjun ke dunia itu gitu, misalnya di umur 30 nanti aku udah mulai mau jadi guru misalnya, atau mau doing things I love, I will do it not because the money anymore gitu, karena aku udah punya this investment misalnya gitu, kayak duit yang bikin aku udah financially independent. Akhirnya kalau aku mau jadi guru gitu, aku udah gak mikir lagi gitu, aku mau jadi menteri misalnya gitu, kan gampang ya disogoknya. Pasti ada godaan-godaan iblis itu kan untuk nyogok gitu, untuk disogok, kayak udahlah misalnya apa nih, biaya bangun sekolah udah ambil dikit-dikit aja gitu, biaya bantu program pendidikan misalnya, kayak udahlah ambil dikit-dikit aja. Pasti ada godaan-godaan seperti itu kan. Tapi ketika aku punya apa ya, penghasilan atau ya passive income atau investment yang udah cukup, yang buat aku hidup nyaman dan cukup lah, aku bisa apa ya, punya power untuk menolak semua itu dan fokus on apa ya, on my job gitu, fokus untuk melakukan apa yang aku suka dan aku mau untuk orang lain, bukan karena uangnya lagi gitu kira-kira. Menarik. Jarang banget loh ada orang yang punya pola pikir seperti Jerome gini. Kamu very mature ya, Jerome ya. Your mind, your way of thinking is very mature. Yeah, I'm really impressed. Jerome, okay, maybe Justin ada pertanyaan lagi ya. Sudah. Okay, sorry, I have one more question for you actually, because you mentioned mau jadi menteri pendidikan. Itu cita-cita kamu jadi menteri pendidikan? Dari dulu ya. Oke. Apa yang kamu inginkan atau pengen terjadi di negara ini? How do you think you can help this country, and what do you want to see happening in this country when you're already older for the next generation? Oke, banyak yang kayak selalu nanya kan, kayak kenapa pengen jadi menteri pendidikan? Ini dari SMA, waktu SMA ini semakin kuat impiannya. Kalau dulu pas SD, as I mentioned before, kayak aku pengen berbeda kan dari orang lain. Ketika orang lain ditanyain pengen jadi apa, jadi dokter gitu-gitu, aku mencari yang berbeda gitu. Karena aku emang berbeda. Aku bilang menteri pendidikan waktu SD. Karena aku habis baca koran, oh pendidikan Indonesia itu bermasalah gini. Aku langsung mikir, oh menteri pendidikan. Awalnya cuma bercanda, cuma untuk beda doang gitu lah. Tapi di SMA, ketika aku dengar guruku ngomong kayak, di suatu negara itu kemajuannya itu bergantung sama construction, pembangunan negara. Nah, pembangunan itu dilakukan oleh manusia, sumber daya manusia yang baik. Nah, sumber daya manusia yang baik itu dibuat oleh pendidikan yang baik. Jadi kalau nggak ada pendidikan yang baik, nggak ada sumber daya manusia yang baik, nggak ada pembangunan, nggak ada kemajuan negara. Jadi pendidikan adalah kuncinya. Dan aku mikir-mikir, oh ya benar, pendidikan itu adalah kuncinya gitu. Dan pendidikan nggak cuma pendidikan ini, tapi pendidikan moral juga gitu. Pendidikan sifat, karakter gitu. Di Indonesia banyak orang pintar, tapi akhirnya kepintarannya disalahgunakan untuk korupsi dan sebagainya gitu kan. Orang korupsi itu pintar loh, ya kan? Bisa korupsi tanpa ketahuan untuk waktu yang lama. Itu kan pintar sebenarnya, ya kan? Jadi yang aku harapkan ke depannya ya, ketika pendidikannya jadi bagus, karakternya bagus, kayak kualitasnya juga bagus, akan terjadi banyak pembangunan untuk Indonesia, dan Indonesia bisa jadi negara maju gitu. Kira-kira gitu. Oke, dari pertanyaan saya tadi, there's one more yang tadi saya kan jawab. Karena itu impian kamu, ya kan, yang kamu pengen terjadi di Indonesia. Dan kamu sendiri, bagaimana kamu bisa menjadi hal tersebut kepada kontribusi kamu inginkan tersebut? Oke, sebelum jadi menteri pendidikan, ya. Sebenarnya menteri pendidikan itu kan cuma as a position aja kan sebenarnya kan. Nah, kalau aku pribadi, apa yang aku melakukan adalah aku mau bikin sekolah sendiri. Bikin sekolah sendiri di mana aku akan membuat kurikulum yang bagus ya, yang dari pengalaman aku dan mungkin pengalaman orang lain, misalnya kayak di Jepang, di Amerika, kita gabungin nih yang pokoknya kurikulum yang bagus kayak seperti apa.
kita terapkan di sekolah. Dan kalau itu berhasil, dan ketika kurikulum itu berhasil, terbukti untuk membuat kelulusan kami itu jadi manusia yang baik, yang keren gitu lah pokoknya, itu bisa diterapkan di Indonesia secara keseluruhan gitu. Jadi aku mulai dari sekolah aku pribadi, habis itu nanti bisa menyebar ke seluruh Indonesia gitu, dan akhirnya jadi merata lah pendidikannya gitu sih kira-kira. Itu dalam pikiran aku seperti itu sejauh ini. Wow, that's amazing. Truly amazing. Saya tidak ada question further. How about Justin? Any questions from you, Justin? Sudah. Okay. Jerome, it's been such I would say not a pleasure, but more like a enlightenment bahwa ada seorang anak muda kayak kamu yang bisa mikir panjang, bukan untuk diri kamu sendiri, untuk negara ini. That is amazing. Saya berharap nih ya, 10 tahunan lagi kira kamu jadi Menteri Pendidikan sesuai dengan impian kamu dan doa kamu. Nanti orang bisa ingat video ini, ingat nih loh, ini Jerome ngomong apa itu ya udah kelihatan dan dia masih kecil, masih muda gitu loh. Jadi I really wish ya, what you pray, what you really want, you keep doing it and you will make it happen. I mean, we are gonna be so proud of you, Jerome. It's truly amazing. Grace truly be with you, Jerome. Amin. Jerome, once again, thank you so much ya dari saya Grace dan dari saya Justin. Thank you Dan banget, terima Jerome. kasih di Grace No Limit. Grace be with you all. Thank you.